Modul piutang ini, ya ini bahas begini. Berarti saya rencananya pakai ini aja, main mapping aja. Tapi sebelum itu coba kita lihat dasar hukum ada yang baru, Pak ya. Kalau kita bicara dari kemarin bicara tentang siap ini kan selalu ya, selalu ngomongin dasar awalnya adalah ini kan, keuangan negara, perbendaharaan negara begitu kan. Nah, piutang ini di sini nih, Bultek. Bultek berapa nih? 16 ya. Pasti sudah kita bahas, sudah pernah dibahas di Akpem ya. Bultek 16. Akuntansi piutang berbasis akrual. Kemudian PMK kita lihat yang tahun paling baru mana? 2020. Pengelolaan piutang negara pada KL Bun. Nah, ini ada istilah baru ya. Pengurusan sederhana oleh PUPN ya. Panitia Urusan Piutang Negara disederhanakan. Tapi kalau mau baca piutang, pengelolaan piutang, bacalah ini berarti PMK 163 2020 baru kan? Nah ini sudah dicabut nggak ya? Nanti kita lihat nih. Ini pengurusan. Oh mungkin beda ya pengurusan sama pengelolaan. Nanti kita lihat. Belum cek. Kalau yang ini kan jelas ya biasa ya. Oke. Ini juga karena modul sakti pakai PMK piloting itu. Terus dan revisinya, terus ini penatausahaan ya, per dirjen lebih detail lagi, akuntansi penyisian piutang ya, penyisian piutang. Oke, penyisian piutang. Baik, saya mau ngajak begini, pakai main map ya. Piutang itu apa sih? Piutang. Piutang itu apa? Coba komentarnya aja, nggak mesti pakai. Di situ ada di sini slide ya. Indri, silakan. Ada kan? Coba pendapatnya piutang pemerintah ya, lebih spesifik. Piutang pemerintah, Indriani. Coba, maksudnya piutang pemerintah apa sih? Bentar, Pak. Ya. Jumlah yang wajib dibayar kepada KL atau BUN. Jumlah yang wajib dibayar. Oke. Kenapa nggak dibilang hak begitu? Jadi kita katakan piutang itu haknya, hak tagih. Ya boleh juga sih. Ini ngomongnya duit ya. Jumlah yang wajib dibayar. Nggak mesti piutang dong kalau gitu. Coba kalau lihat di sini jumlah uang yang akan diterima. Lihat slide masing-masingnya. Jumlah ini saya pakai ini tampil ya? Kan saya tadi pakai screen ya. Betul ya? Tampil, Pak. Tampil, Oke. Pak. Jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah atau hak. Oke. Nggak apa-apa. Jadi hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah jadi kita bicara sekarang piutang pemerintah. Berarti sesuatu yang di masa mendatang diharapkan terrealisasi kasnya kan begitu ya piutang ya? Sehingga nanti kita tahu piutang itu ada jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Kalau di sini di Bultek itu ada begini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan timbulnya piutang di pemerintah? Itu ada 3, ya nggak? Yang menyebabkan timbulnya piutang. Siapa mau berkomentar? Silakan. Ada 3 tuh. 1, 2, 3. Yang menyebabkan timbulnya piutang. Kok bisa ada suatu kejadian begitu ya? Ini peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang. Kalau di pemerintah itu di Bultek atau di SLAT juga ada kalau nggak salah. Itu disebutkan yang menyebabkan timbulnya piutang itu karena 1, 2, dan 3. Coba apa tuh? 1, karena Adit, Mas Adit. Peristiwanya gitu, Pak. Yang disebutkan peristiwanya. Peristiwa, boleh. Ya.
Transaksi mungkin. Transaksi, maksudnya? Transaksi. Semua transaksi. Transaksi apa? Penjualan mungkin. Penjualan. Nah, penjualan itu masuk ke istilahnya kalau di Bultek adalah apa? Yang tahu? Perikatan. Kan jual beli itu suatu ada perikatan ya, ada yang menjual, ada yang membeli. Perikatan. Memang kalau di pemerintah jual beli contohnya apa sih? Jual beli kredit dong. Contohnya apa? Kan timbulnya piutang berarti pada saat terjadinya jual beli, kasnya belum terrealisir. Pemerintah di sini yang menjual kan? Iya, Pak. Contohnya kalau di pemerintah realnya apa? Pak. Menjual barang-barang usang. Biasanya tunai kalau itu. Masa menjual barang usang masih dikredit, kasihan banget. Ya nggak sih? Jual beli. Iya. Ya intinya adalah di situ jual beli ya. Oke, selain itu siapa lagi? Maggie deh, Maggie saya sapa. Apalagi selain perikatan? Piutang pajak dan sebagainya itu namanya apa? Itu kan piutang juga. Piutang pajak, piutang. Itu peristiwa apa namanya? Kalau terjadi karena adanya pungutan ya Pak. Ada pungutan. Istilahnya di situ pungutan ya. Jadi karena pemerintah itu kalau kembali ini kan ngomongin piutang, berarti hubungannya dengan pendapatan, ya nggak sih? Pendapatan yang belum terrealisasi kasnya kan begitu. Kalau masih ingat ketika kita ngomongin di IPSAS sendiri disebutkan pendapatan itu di pemerintah atau secara umum pendapatan itu adalah ada yang karena exchange transaction dan non exchange. Yang jual beli itu exchange. Artinya kita mendapat pendapatan karena kita memberikan sesuatu. Ya kan menjual dapat duit. Kalau pungutan itu non exchange, itulah salah satu karakteristik pemerintah, banyak pendapatannya bukan karena exchange transaction. Karena pungutan itu nanti dibagikan pajak dan bukan pajak gitu ya. Itu kan bukan karena pemerintah mendapatkan duit bukan karena memberikan sesuatu secara langsung kan, secara kepada yang membayar tadi. Jadi bisa ada, jadi timbulnya piutang itu karena paksaan di sini pungutan. Ya, ada surat ketetapan, gitu kan, ketetapan pajak, ketetapan kurang bayar dan seterusnya. Dokumennya itu. Nah, kalau perikatan tadi contohnya coba lihat di sini ada enggak? Piutang. Nah ini, nah, timbulnya di sini ada nih ya kan? Pungutan, perikatan, dan ganti rugi. Ada penjelasan lagi nggak? Nggak ada ya. Pungutan, perikatan, dan kerugian negara kalau di Bultek disebutnya ya, ganti rugi itu kerugian negara. Kerugian. Jadi karena kerugian negara bisa timbul piutang karena yang melakukan kerugian itu mengakui setuju ya atau dipaksa diterbitkan surat ketetapan bahwa dia harus menyetor. Pada saat muncul surat ketetapan tersebut atau pengakuan surat keterangan tanggung jawab mutlak, maka Satker bisa mengakui piutang. Karena nanti dia akan melunasi ya nantinya dengan angsuran atau bagaimana. Kerugian negara. Berarti di sini kerugian negara itu contohnya apa? Kerugian negara kan dibagi dua ya. Satu yang bendahara, tuntutan perbendaharaan. Satu tuntutan ganti rugi, ya enggak? Nah, lebih detailnya ini ada di Bultek ya, ada di Bultek dan waktu itu sudah pernah dibahas lah. Jadi kalau dari sini sistem harus kita bicara sistem, nanti harus mengakomodir nih hal-hal transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang ini. Apakah karena ketetapan-ketetapan pungutan pajak, non pajak, karena ada perikatan ini bisa kemitraan tuh juga kemitraan ya, kemitraan. Tadi jual beli istilahnya enggak ya? Yes, jual beli boleh. Sewa jasa ya, jasa atau jual beli. Artinya ada kontrak kan?
Seperti kita mengontrakkan, kita punya gedung nih, kita sewakan, itu kan perikatan. Ada perikatan di mana yang menggunakan jasa itu akan membayar, ya kan? Nah, tapi kalau langsung tunai berarti nggak terjadi piutang ya. Ini kalau kemudian membayarnya. Oke. Sampai di sini mungkin ada komentar tentang piutang. Kemudian transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang. Piutang, perikatan, kerugian. Ya, ada? Pinjaman masuknya ke mana tuh Pak? Ke bagian mana? Adam dan Retno ya, sebentar. Adam tadi bertanya tentang? Pemberian pinjaman itu masuk ke kategori yang mana? Oke, kalau kita memberikan pinjaman berarti piutang Pak, kok enggak? Apakah ada di tiga di antara tiga itu? Ada. Coba Adam, yang mana dong? Memberikan pinjaman. Bukan pungutan, bukan kerugian negara, berarti perikatannya. Kan ada dong, ya kan? Itu ya Pak, namanya ada perjanjian, betul. Perjanjian pinjam meminjam itu masuk ke sini. Saya tambahkan betul sekali. Utang piutang. Pinjaman, memberikan pinjaman. Ya. Kan, nah, ada debitur, ada kreditur, ya. Oke. Hanya saja yang bisa memberikan pinjaman ini bun ya. Nanti makanya jenisnya masuk punya bun nih, jangka panjang biasanya kan. Kalau bun masih ingat kan dia bisa memberikan pinjaman, ya salah, pinjaman jangka panjang, satu. Kedua, masih ingat nggak ada penerusan pinjaman, itu bun juga kan, ke Pemda, ke BUMD, itu menyebabkan timbulnya piutang jangka panjang juga, piutang jangka panjang karena memberikan pinjaman. Jadi di perikatan berarti ya. Oke, Ratna jadi bertanya? Jadi Pak, silakan. Izin konfirmasi, saya baca di Bultek kayak yang menyebabkan timbulnya piutang itu ada 4. Satunya itu transfer antar pemerintah, Pak. Oh, ada satu lagi. Betul ya? Coba kita buka Bultek. Transfer antar pemerintah. Di situ coba disampaikan. Seperti apa maksudnya? Oh iya, kan ada piutang transfer. Dia nggak masuk ke sini ya, piutang transfer. Iya, betul. Kan ada piutang transfer ya. Oke, betul. Satu lagi, transfer antar pemerintah. Kasih. Maksudnya itu kan, masih ingat ya, kalau di Pemda bisa punya piutang DBH. Di pemerintah juga bisa punya piutang, tergantung apakah DBH-nya itu kurang salur atau lebih salur. Nah, istilahnya ada kurang salur lebih bayar, saya samain aja lah, kurang salur lebih salur. Ketika Menteri Keuangan mengeluarkan PMK kurang salur kepada Pemda, maka Pemdanya mengakui piutang, kitanya malah mengakui utang. Tapi kalau ternyata lebih salur, kan kita sekarang pemerintah pusat kita ngomongin kan di Sakti ini, berarti dia pakai piutang. Kalau dia lebih salur maka mengakui piutang transfer. Ya, kasih. Baik, sebelum ini masih konsep ya, masih mengenal tentang kalau dari jenis-jenisnya secara umum ya jangka panjang, jangka pendek sih. Kalau kita ngomongin piutang jenisnya apa? Jangka panjang, jangka pendek, ya enggak? Jangka panjang dulu deh, baru jangka pendek. Jangka panjang, jangka pendek. Contoh jangka panjang apa ya? Ada kayaknya di sini tadi. Nah, kan jangka pendek, jangka panjang. Contoh jangka panjang? Piutang tagihan penjualan angsuran. Oh ya, piutang TPA, tagihan penjualan angsuran. Salsabil. Apa lagi? Piutang jangka panjang kredit pemerintah, Pak. Piutang jangka panjang kredit pemerintah. Itu ada di situ ya. Ada lagi, satu lagi? TGR juga ya, betul nggak? Iya benar, Pak.
piutang TP atau TGR, kendaraan atau TGR. Ini karena diansur bisa jadinya jangka panjang. Ketika piutang itu jatuh temponya masih lebih dari 12 bulan, maka jangka panjang kan, coba kita lihat di sini. Lebih dari 12 bulan. Nah, mungkin di belakangnya ada. Nah, berarti yang jangka panjang tadi itu, oh ini jangka pendek, jangka panjang dulu. TPA, TPTGR, oh iya ini penerusan pinjaman ya nggak sih? Tadi kalau berarti yang penerusan pinjaman dan jangka panjang kredit pemerintah ini punyanya Bun ya. Yang bisa punyanya SatKL itu yang TPTGR dan TPA, penjualan angsuran. Dan penjualan angsuran itu pun jarang ya. Penjualan angsuran itu bisa punya PU, penjualan rumah kepada pegawai atau yang lainnya. Tapi jarang. Oke, ini punya Bun. Nanti kalau yang kita masuk ke Sakti itu nggak semua lingkup piutang itu ada di Sakti, hanya beberapa saja. Ini kita ngomongin piutang itu banyak, gitu. Tapi yang di lingkup Sakti nanti kita lihat tidak semuanya, karena ini lebih ke Sakti itu lebih ke KL ya, lebih ke KL. Yang bunnya justru malah termasuk yang di AK sama di dana desa ya, itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu yang jangka panjang, jangka pendeknya adalah bagian lancarnya ini pertama, ya nggak sih? Masing-masing jangka panjang ini kan ada bagian lancarnya tuh. Jangka panjang ada bagian lancarnya kan? Ada bagian lancar TPA, bagian lancar TPTGR, bagian lancar ini. Ini berarti kan bagian lancar. Nah, selain itu ada piutang pajak, piutang non pajak, pasti ya, piutang bukan pajak, piutang BLU, nah piutang transfer betul, transfer ya. Sama ini kan modelnya ya kalau di aset lancar ya bisa masuk ke piutang juga kan, kita sebenarnya sudah mengeluarkan uang gitu tapi jasanya belum, jasa atau barangnya belum diterima, beban dibayar di muka kan, sewa prepaid ya, prepaid expense sebenarnya itu masuk ke sini. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Ya, ya seperti itu ya. Penyebab timbulnya ada 4, berarti saya lupa 1, dari transfer antar pemerintah. Intinya pungutan yang paling banyak, bisa karena perikatan. Semua yang ada dokumen perikatannya, ada pihak 1 dan 2, itu namanya perikatan. Kemudian kerugian negara. Ada juga transfer antar pemerintah, karena transfer itu bisa menyebabkan lebih salur atau kurang salur, begitu ya. Sedangkan kalau di jenisnya tadi jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang nanti di bagian lancarnya, jangka pendek ada pajak, non pajak, BLU, transfer, termasuk beban dibayar di muka. Oke. Terus kalau kita bicara akuntansi, tentu kita bicara pengakuan. Ini ngomongin akuntansi ya. Apalagi sampai review nih. Pengukuran ya enggak. Terus kalau standar. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Nah, ini yang dibahas di sistem ini salah satunya adalah masalah penyajiannya kan dia pakai NRV ya, betul kan? Net Realizable Value, sehingga apa? Sehingga perlu dihitung kualitas piutang, ada penyisihannya ya. Kualitas piutang dibuat penyisihan. Piutang tak tertagih. Jadi sistem nanti juga ada menu atau memfasilitasi ini, memfasilitasi agar penyajian piutang itu sesuai dengan kebijakan akuntansi adalah sebesar nilai bersih yang dapat yang bisa direalisasikan ya. Penyisihan piutang tak tertagih. Oke, ini udah semua nih. Nah kan, jadi kalau pengakuan jelas ada surat ketetapan. Timbulnya hak tagih, tapi untuk penyajiannya itu ada net realizable value.
Sehingga diklasifikasikan seperti ini ya. Ini di PMK berapa tadi? Bicara tentang pengisian, dibahas ini. Lancar, kurang lancar, ragu-ragu, macet. Tambahin sini deh. Jadi kualitasnya apa tadi? Lancar. 0,5%. Atau menyebutnya kadang-kadang 5 per mil, gitu, 5 per 1000. Gitu. Terus apa tadi? Lancar, kurang lancar ya? Iya, Pak. Habis kurang lancar apa? Diragukan. Ragu-ragu. Nah, ragu-ragu. Ini bakal bisa ditagih apa enggak? Gitu. Lancar saja, tetap disisihkan tuh 5 per mil, 0,5%. Kalau kurang lancar 10%, ya. Bisa dilihat situ deh, 10%. Ragu-ragu 50. Ragu-ragu di tengah-tengah berarti dia, ya. Tuh, jangan ragu-ragu ya, adanya tengah-tengah, bingung mau ke sana mau ke sini. Harus pilih. Hidup itu pilihan, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu nggak bergerak. Kemungkinan bergeraknya ke bawah nih, macet jadinya. Macet 100%. Ya. Oke. Sehingga kalau nanti kita lihat tadi ya, ini kalau ditampilkan piutang tadi kan jangka pendeknya ini, pajak, bukan pajak, bagian lancarnya yang jangka panjangnya TPA, TPTGR, piutang jangka panjang gitu ya. Tadi kredit dan ini yang di pemerintah, piutang PLU dan seterusnya. Ada penyisihannya begitu. Pengungkapan. Nah, baru kita nanti masuk modul piutang ya. Nah, kalau tadi saya singgung kan, ternyata di modul piutang artinya kita bicara sakti, bagian dari sakti yang menatausahakan transaksi piutang di KL kan begitu, yang menggunakan sakti. Itu ruang lingkupnya tadi kan banyak jenis piutang ya. Ternyata di sini hanya piutang PNBP, piutang tagihan penjualan angsuran dan tuntutan pembelaan atau TGR begitu. Jadi yang paling banyak kan di sini ya, yang piutang PNBP-nya nih. Artinya di luar DJP dan DJPC kan, karena kan pajak kalah DJP dan DJPC, karena mereka sudah punya sistem. Yang pajak dan bea cukai sudah punya sistem, maka mereka mana tahu usahakan transaksinya nggak pakai modul piutang ini. Yang selain pajak dan bea cukai pakai, maka terjadinya piutang PNBP di sini. Kemudian kalau ada piutang yang karena ini perikatan kan, penjualan angsuran, ini karena kerugian. Ya. Nanti oleh kelompok berapa ya? Hari ini nanti akan dibahas tengah-tengah ini, insya Allah. Outputnya ada kartu piutang. Kalau kita bicara kartu berarti dia per piutang kan gitu. Jadi kita tahu piutang nomor sekian, isi yang debiturnya siapa, isinya mutasinya awalnya segini dilunasi atau bagaimana, ya, itu kartu. Terus penyisihannya, rekapitulasi dan seterusnya. Ya. Oke, saya kira kita bisa lanjut presentasi dari teman-teman ya. Sebelum itu mungkin ada yang mau disampaikan dulu terkait pembahasan hari ini piutang. Tadi sudah kita bahas. Refresh kembali penyebab timbulnya piutang, jenis-jenisnya, kemudian pengakuan pengukuran secara sepintas saja ya, penyajiannya NRV sehingga perlu menghitung kualitas piutang. Seperti itu. Izin Pak. Ya. Izin bertanya Pak, tapi ini mungkin ya secara umum Pak. Dulu saya sempat baca gitu Pak. Kalau piutang negara itu kan kalau dulunya dia berfokusnya itu ke penagihan piutangnya ya Pak. Nah sekarang lebih dialihkan ke bagaimana caranya piutang itu bisa jadi piutang yang lancar gitu Pak, nggak jadi piutang yang macet. Itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Apa regulasi buat piutang di awalnya itu diperketat atau seperti apa ya?
Baik. Ini sudah bicara current isu kali ya. Piutang. Tadi kalau kita lihat di apa namanya? Kalau mungkin kebijakan juga ya, kebijakan. Kalau kita bicara awalnya kan piutang ini my opinion ya, pendapat saya. Piutang ini kan terkait dengan pendapatan gitu ya. Pendapatan sendiri tentu inginnya digenjot naik kan gitu. Ya nggak sih? Artinya ekstensifikasi dan seterusnya. Nah, tapi kualitasnya bagaimana kan gitu kualitasnya. Sehingga ini terkait dengan apa namanya pendapatan yang melalui piutang, berarti kan tidak hanya berapa besar pendapatannya, tapi kemungkinan tertagihnya juga ya, kemungkinan tertagihnya. Nah, saya kurang tahu sih kalau dari awal ada pendapatan kan mestinya ya semua yang harusnya kena tagihan ya kena saja, terlepas nanti dapat ditagih apa enggak kan upayanya nanti bagaimana kan bisa menagih. Sistemnya harus lebih bagus ya. Yang tadi sempat kita lihat di kebijakan di awal itu kan ada tahun 2020 muncul yang baru ya, pengelolaan piutang. Meskipun saya belum baca dalamnya detail ya. Itu ada penyederhanaan tuh. Penyederhanaan terutama untuk PUPN. PUPN tadi apa? Panitia Urusan Piutang Negara. Arya tahu nggak PUPN itu apa sih? Atau tugasnya apa tugasnya? Yang kayak dia nanti melakukan penagihan yang dilakukan di JKN itu ya Pak? Iya, dilakukan oleh memang namanya panitia, tapi dia nanti ada di JKN, di KPKNL ya. Dia melakukan penagihan untuk piutang yang sudah diserahkan. Jadi ada apa? Ada urutannya. Jadi tadi kan kita bikin kualitas piutang itu ada kalau lancar sih nggak, ada kurang lancar, ragu-ragu, macet. Nah macet ini diapain? Itu nanti ada urutannya lagi. Macet masih diusahakan oleh KL sampai akhirnya nggak sanggup diserahkan ke PUPN gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Atau artinya punya apa? Opini yang lain, silahkan. Jadi yang bisa saya share itu ya. Jadi dari sisi pendapatan kan kita tetap ya semua yang harusnya menjadi wajib setor, harus menyetor, harus ini ya memang harus kena semua kan. Harus tetap ditagih. Jadi piutang tidak ini nanti kalau daripada macet kan nggak mungkin, daripada macet nggak kita jadikan piutang kan nggak mungkin ya. Semuanya kan. Justru upayanya nanti bagaimana itu harus bisa bahkan kalau perlu disita nanti ke pengadilan sebagainya kan ada upaya-upaya seperti itu nanti piutang negara. Yang sudah di PUPN itu besar-besar biasanya ya. Mungkin Anda dengar berita tentang siapa itu kan ada tuh masih bermasalah dan sebagainya ya. Merasa tidak berhutang padahal triliunan. Pemerintah mengaku itu hutangnya triliunan. Dia merasa nggak berhutang gitu pemerintah. Ada loh seperti itu ya. Kuat-kuatan ini aja. Ya, oke. Pak, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut aja. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Salsabila mungkin ya? Betul? Iya, Pak. Oh, dan kawan-kawan, oke. Oke, dipersilakan sharing screen dan berikut dan menyampaikan ya. Slide-nya ada berapa? Di-share dong? Ada, oh iya Pak, saya share tuh. Salsabila, Obrian, Farhan, Fabio, dan Billy ya? Oke. Betul, Pak. Oke, silakan presentasikan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan.
Bisa belum? Oh, bisa. Saya izin off cam sebentar ya. Ambil dilanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang modul piutang. Jadi langsung aja yang pertama tentang pengertian dari piutang akan dibahas oleh Billy. Baik, pengertian piutang. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara atau lembaga atau bendahara umum negara dan atau hak Kementerian Negara atau lembaga atau bendahara umum negara yang dapat nilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Terus yang B, piutang jangka pendek. Definisinya adalah sesuai kebijakan akuntansi pemerintah pusat, piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat nilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Next. Berikut adalah jenis-jenis piutang jangka pendek. Yang pertama ada piutang pajak. Piutang pajak ini definisinya piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan batas akhir periode pelaporan keuangan. Terus yang kedua ada piutang bukan pajak. Piutang bukan pajak ini piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Contohnya piutang dari penerimaan sumber daya alam atau penerimaan SDA, bisa dari piutang dari pendapatan laba BUMN, bisa juga dari piutang dari pendapatan PNBP lainnya. Terus yang ketiga ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar TPA itu tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar TPA adalah bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Lalu piutang jangka pendek lainnya itu ada bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, TP atau TGR. Ini adalah bagian TP atau TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Lalu ada yang namanya bagian lancar piutang jangka panjang. Bagian lancar piutang jangka panjang itu adalah bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Lalu ada piutang BLU. Piutang BLU ini piutang yang timbul dari kegiatan operasional. Baik, Pak. Saya persingkat kalau gitu. Piutang BLU itu berarti piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non-operasional BLU. Lalu yang terakhir ada piutang transfer ke daerah. Piutang ini timbul akibat dana transfer ke daerah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Next. Lalu ada piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang ini adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Terus jenis-jenis piutang jangka panjang ada TPA atau piutang tagihan penjualan angsuran, ada tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau TGR biasa disebutnya. Ada piutang jangka panjang penerusan pinjaman, ada piutang jangka panjang kredit pemerintah, ada piutang jangka panjang lainnya. Next.
pengertian piutang dan ruang lingkup modul piutang. Piutang yang dikelola oleh Kementerian Negara atau lembaga selain piutang perpajakan meliputi ada piutang PNBP sumber daya alam non migas, ada piutang PNBP lainnya, ada piutang tagihan penjualan angsuran, ada piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TGR), ada piutang dari kegiatan operasional BLU, ada yang terakhir belanja dibayar di muka atau uang muka belanja. Selanjutnya penentuan kualitas piutang. Jadi kualitas piutang itu terbagi menjadi 4 golongan. Ada kualitas lancar, ada kualitas kurang lancar, ada kualitas diragukan, ada juga kualitas macet. Penentuan kualitas piutang ini dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan atau umum piutang pada tanggal laporan keuangan. Next. Penentuan kualitas piutang yang dikelola Kementerian Negara atau lembaga tidak termasuk piutang perpajakan dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, kualitas lancar. Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan. Terus kualitas kurang lancar. Kualitas kurang lancar ini apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Lalu ada kualitas diragukan. Kualitas diragukan ini apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan. Lalu ada kualitas macet. Kualitas macet ini berarti dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga utangnya belum dilunasi. Terus atau piutang telah diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan. Next. Penyisihan piutang tak tertagih. Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang tidak tertagih. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan atau penyisihan piutang tak tertagih atau allowance method. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan di laporan operasional. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas atau umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa uang muka belanja atau beban dibayar di muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja atau transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah. Yang kedua, Kementerian Negara atau lembaga wajib melakukan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian. Terus yang ketiga, penyisihan piutang pada Kementerian Negara atau lembaga ditetapkan sebesar A. 5 per mil dari piutang yang memiliki kualitas lancar, 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan. Terus penyisihannya itu 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Terus yang kedua, ruang lingkup modul piutang. Piutang yang dicatat dalam modul piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang PNBP sumber daya alam non migas. Yang kedua, ada piutang PNBP lainnya, ada piutang tagihan penjualan angsuran, ada piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Ya. Terus kita ke bagian B, keterkaitan modul piutang dengan modul admin. Dengan modul lain. Yang pertama, kaitan modul piutang dengan kaitan modul admin. Kaitan modul piutang dengan kaitan
Kaitan modul piutang dengan modul admin adalah memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun pendapatan yang digunakan dalam catatan piutang pada modul piutang. Terus keterkaitan modul piutang dengan modul pembayaran. Salah satu cara pembayaran atau pelunasan piutang pada modul piutang adalah dengan melakukan settlement via potongan SPM. Pada menu ini, modul pembayaran memberikan informasi potongan SPM akun PNBP 42XXXX dengan yang telah menjadi SP2D pada satker yang bersangkutan. Saat data potongan SPM sudah dilakukan settlement, maka akun yang digunakan untuk settlement tadi tidak bisa diubah, sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data potongan SPM tersebut. Next. Terus yang ketiga itu kaitan modul piutang dengan modul bendahara. Keterkaitan dengan modul bendahara juga terjadi pada transaksi settlement, yaitu settlement via data upload yang berasal dari pencatatan upload data Symfony pada modul bendahara. Settlement SPS yang berasal dari pencatatan uang masuk oleh bendahara dan settlement SSBP non-SPS yang berasal dari pencatatan SSBP pada modul bendahara. Semua pencatatan tersebut dapat diambil datanya oleh modul piutang saat melakukan settlement. Dan apabila data tersebut telah dilakukan settlement, maka setoran yang digunakan untuk settlement tadi tidak bisa diubah, sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data setoran tersebut. Terus kaitan modul piutang dengan modul GLP. Keterkaitannya dengan modul GLP ini adalah modul piutang mengirimkan informasi transaksi untuk terbentuk jurnal pada transaksi-transaksi yang terjadi pada modul piutang, sehingga penambahan maupun pengurangan piutang maupun penyisian piutang tidak perlu dicatat menggunakan jurnal manual. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, sebelum lanjut, Billy, yang terakhir tadi keterkaitan ya, ada 4 ya, admin, terus apa, pembayaran, kemudian bendahara dan modul JLP. Jadi yang bendahara dan pembayaran itu terkait apa? Settlement ya, pelunasan, betul nggak? Bedanya secara gampangnya gimana sih? Ada yang settlementnya melalui modul bendahara, ada yang settlementnya melalui modul pembayaran. Yang melalui pembayaran tadi apa? Sudah dibaca sih, panjang lebar. Simpel saja. Yang modul pembayaran itu begini, kalau modul bendahara begini gitu. Coba. Benar, Pak. Soalnya ini slide-nya semua ditulis di sini panjang. Gitu. Ya Pak, bisa tolong dihilangin Pak pertanyaan Bapak. Oke, nggak apa. Saya menegaskan aja. Jadi kita setelah dijelasin lebih tadi, biar pemahaman kita lebih mudah. Jadi keterkaitannya ada dengan modul pembayaran dan dengan modul bendahara. Itu semuanya terkait pelunasan, gitu. Ya kan, settlement. Karena piutang bisa dilunasin via potongan SPM. Nah, SPM ada di modul pembayaran. Coba yang sebelumnya, nomor 2. Di slide-nya balik ke sebelumnya. Yang slide sebelum. Yang nomor 2. Nah, nomor 2. Nah, ini. Salah satu pembayarannya dengan potongan kan. Maka connect-nya dengan modul pembayaran adalah ada pelunasan dari, contohnya gaji TGR. Potongan, ingat kan dulu? Anda disuruh bikin jurnal tuh di soal potongan TGR atau potongan apa, pengembalian belanja pegawai. Itu di jurnalnya piutangnya dilunasin gitu. Jadi ini supportnya ke hubungannya dengan piutang adalah pelunasan, yaitu pelunasan melalui potongan SPM. Tapi kalau pelunasannya melalui setoran itu hubungannya dengan modul bendahara. Coba di nomor 3. Ya kan? Karena bendahara akan mencatat baik yang memang uangnya itu dicatat oleh bendahara. Maka uang diterima bendahara pakai SBS, bendahara bikin surat bukti setoran. Dikasih ke yang nyetor. Baru di SSBP-kan. Atau yang tidak, artinya dia langsung nyetor. Tapi kan dicatat oleh bendahara. Jadi gampangnya tadi pelunasan yang melalui SPM hubungannya dengan modul pembayaran,
pelunasan yang bukan melalui potongan tetapi melalui setoran itu dengan modul bendahara. Itu aja ya. Oke. Makasih, Pak. Mudah-mudahan lebih dipahami teman-teman semua. Selanjutnya siapa nih? Masuk menu ya? Oke, silakan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan menu pada modul piutang. Yang pertama ada menu perekaman referensi debitur piutang. Menu referensi debitur piutang ini digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang yang baru. Referensi debitur dapat digunakan oleh semua satuan kerja. Selain itu, referensi yang dibuat oleh satu satker dapat digunakan oleh satker lainnya apabila memiliki debitur yang sama. Nah, di bawah ini disajikan mengenai informasi lanjutan mengenai referensi debitur, di mana role user dari menu ini adalah seorang operator. Lalu modul dan transaksi yang terkait mengenai menu ini tidak ada, dan pada menu ini dokumen inputnya yaitu berupa data debitur dan dokumen outputnya nanti merupakan daftar referensi debitur. Adapun di dalam menu ini kita akan memvalidasi data berupa nama, nomor HP, dan alamat yang wajib diisi. Dan tata cara perekamannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu dengan cara memilih menu piutang. Setelah menu piutang, lalu kita memilih pengelolaan piutang, preferensi, dan debitur. Next. Setelah kita memilih menu debitur, maka kita akan selanjutnya kita memilih klik rekam, dan akan muncul tayangan seperti ini. Jadi yang di nomor 3 itu kita akan mengisikan nama debitur, yang di nomor 4 itu kita mengisikan NPWP debitur, yang nomor 5 kita mengisikan mengenai nomor identitas debitur. Nomor identitas ini bisa berupa NIK untuk perorangan atau nomor akta perusahaan untuk debitur perusahaan atau nomor identitas lainnya yang sah. Lalu kemudian yang nomor 6 merupakan nomor telepon, dan yang nomor 7 itu merupakan nomor HP. Lalu nomor 8 kita mengisikan alamat dari debitur, dan yang alamat itu bisa berupa provinsi, kabupaten, kecamatan, lalu dengan kode posnya juga, dan ada email serta website. Nah, dari identitas debitur ini yang wajib diisi adalah nomor HP, alamat, dan nama wajib pajak atau wajib store. Lalu selanjutnya setelah kita selesai mengisi semuanya, kita klik simpan. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, yaitu pencatatan piutang atau tagihan. Ada 3 piutang di sini, yaitu pencatatan piutang baru, yaitu yang digunakan untuk mencatat piutang yang baru ditetapkan pada periode berjalan. Adapun jurnalnya yaitu di debitnya itu piutang TGR atau PNBP, dan di kreditnya itu berupa PNBP. Lalu yang kedua yaitu saldo awal piutang. Pencatatan saldo awal piutang ini digunakan untuk mencatat piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum dicatat di aplikasi Sakti. Menu ini juga yang digunakan untuk pencatatan data piutang saat pertama kali menggunakan aplikasi Sakti. Nah, adapun jurnal untuk saldo awal piutang ini yaitu piutang TGR atau PNBP pada ekuitas dan ekuitas pada penyisian piutang. Next. Lalu yang ketiga itu pencatatan piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan. Digunakan untuk mencatat piutang yang telah dihapuskan, dan apabila terjadi pembayaran oleh debitur atas piutang tersebut, maka piutang yang dicatat adalah sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan. Adapun jurnal yang dibentuk yaitu piutang TGR atau PNBP pada beban pengisian piutang. Next.
Nah, ini merupakan informasi tambahan juga mengenai menu pencatatan piutang atau tagihan, di mana di sini ada keterkaitan dengan modul lain, yaitu dengan modul GLP ya, yaitu mengenai terkait jurnal yang terbentuk dari transaksi yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Lalu dokumen sumbernya itu dokumen penetapan piutang. Dan menu ini untuk memvalidasi tanggal buku yang harus lebih dari sama dengan tanggal mulai dengan tanggal mulai dan tanggal SK. Lalu memvalidasi piutang baru dan piutang dari hapus buku memiliki tanggal SK pada periode tahun berjalan. Dan saldo awal piutang memiliki tanggal SK pada periode tahun yang lalu. Di menu pencatatan piutang atau tagihan ini ada kriteria yang wajib diperhatikan, yaitu khusus saldo awal piutang, kolom penyisihan akan otomatis terisi sesuai dengan saldo dan kualitas piutang. Namun apabila tidak sesuai, maka masih dapat diubah. Next. Ini adalah merupakan langkah-langkah untuk menggunakan menu pencatatan piutang atau tagihan. Yang pertama yaitu memilih menu piutang, lalu pengelolaan piutang, pencatatan, dan pencatatan piutang atau tagihan. Next. Lalu selanjutnya kita klik tombol rekam dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di nomor 3 itu kita akan memilih sumber pencatatan piutang. Ada 3, yaitu piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari hapus buku. Saat memilih sumber pencatatan dengan piutang baru, isian kualitas piutang akan otomatis terisi lancar dan tidak dapat diubah. Nilai pengisiannya kosong dan tidak dapat diubah. Dan apabila kita memilih saldo awal piutang, maka isian kualitas piutang dapat diubah dan isian nilai penyisihan kosong dan wajib diisi. Lalu apabila kita memilih piutang dari hapus buku, maka isian kualitas piutang dapat diubah dan isian nilai penyisihannya kosong dan wajib diisi. Lalu selanjutnya itu nomor 4, kita akan memilih debitur piutang dengan klik tombol lookup pada identitas. Debitur yang muncul adalah semua debitur piutang yang terdapat pada aplikasi Sakti, baik yang direkam oleh satker bersangkutan maupun satker lain. Lalu yang kelima, yaitu mengisikan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo piutang sesuai yang ditetapkan dalam dokumen sumber. Yang keenam, mengisikan jenis piutang dengan pilihan perorangan dan corporate untuk perusahaan. Yang ketujuh, mengisikan nilai piutang sesuai yang telah ditetapkan dan isian keterangan piutang bisa diisi dengan penjelasan atas piutang apabila diperlukan. Dan apabila tidak ada, maka cukup diisi dengan tanda strip. Lalu yang nomor 8, mengisi informasi agunan berupa nilai agunan, keterangan agunan, nilai agunan yang diperhitungkan, serta bentuk agunan bila ada. Yang 9, mengisi akun pendapatan atas piutang yang ditagihkan. Yang 10, mengisi tanggal pembukuan pada periode yang masih terbuka. Lalu yang 11 itu mengisi nomor dan tanggal surat penagihan bila ada atau bisa dikosongkan apabila tidak ada. Lalu lanjutkan nomor yang 12, mengisi nomor dan tanggal dokumen sesuai dengan dokumen sumber penetapan piutang, bisa berupa SK atau surat penetapan lainnya. Yang ke-13, klik simpan untuk menyimpan data perekaman yang telah diisikan sebelumnya. Lalu untuk tambahan, untuk perekaman saldo awal piutang ini, tadi apabila kita memilih saldo awal piutang, kita bisa memilih kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Dan kita harus mengisi penyisian sesuai saldo penyisihan pada periode pelaporan sebelumnya. Lalu apabila kita merekam piutang dari hapus buku, maka
kita harus mengisikan nomor piutang lama sesuai dengan data piutang yang sudah dihapus bukukan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah pencatatan pembayaran atau settlement piutang. Nah, pada submenu ini adalah digunakan untuk pencatat transaksi pembayaran atau pelunasan piutang dengan mengambil data dari 4 sumber data setoran sebagai berikut. Dalam pembayaran atau settlement piutang, yang pertama yaitu ada nama menu, yaitu transaksi, settlement. Yang kedua adalah deskripsi menu. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran atau pelunasan piutang dengan mengambil data dari 4 sumber data setoran. Yang ketiga yaitu role user, yaitu OPR. Yang keempat yaitu modul dan transaksi yang terkait, yaitu ada modul bendahara untuk data setoran yang telah dicatat, modul pembayaran untuk data potongan SPM yang sudah menjadi SP2D. Yang ketiga yaitu ada GLP terkait jurnal yang terbentuk dari transaksi ini. Yang kelima ada dokumen sumber, yaitu berupa bukti setor. Yang keenam yaitu validasi, yaitu tanggal buku harus lebih dari sama dengan tanggal setoran. Dan jumlah settlement harus lebih kecil sama dengan saldo piutang dan saldo sisa matching setorannya. Yang ketujuh, tata cara perekaman. Yang pertama yaitu isikan debitur piutang, lalu pilih data piutang yang dibayar. Lalu cari data setoran yang digunakan untuk membayar piutang yang dipilih. Lalu isikan jumlah yang sesuai dengan jumlah pembayaran piutang atas data piutang yang dipilih. Yang kedelapan, kriteria wajib yang wajib diperhatikan. Yaitu apabila terdapat perbedaan akun piutang dengan setorannya, harus dipastikan terlebih dahulu tidak terdapat kesalahan setoran. Apabila terdapat kesalahan, bisa dikoreksi akun terlebih dahulu sebelum dilakukan settlement. Yang 9 yaitu jurnal yang terbentuk. Ada debit dan kredit. Selanjutnya next. Nah, ini pencatatan pembayaran dalam aplikasi Sakti ini. Yang pertama yaitu settlement SBS, yaitu melalui surat bukti setor. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu setoran, UP atau TUP atau PNBP bendahara. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang dilakukan adalah dengan memilih menu piutang, lalu ke pengelolaan piutang, lalu masuk ke transaksi, lalu masuk ke settlement via potongan settlement SBS. Next. Nah, yang kedua yaitu klik rekam. Di sini ada informasi settlement via SBS. Yang pertama yaitu di nomor 3 ini ada identitas debitur. Lalu ada nama BDP debitur, ada nomor piutang, dan tanggal mulai, lalu tanggal jatuh tempo, dan data lainnya yang ada di piutang. Lalu, next. Nah, pada saat yang nomor 3, pada melihat identitas debitur, lalu kita memilih identitas debitur dengan mengklik lihat, sehingga tampil data seperti di bawah ini. Bisa dilihat data tersebut ada nama, lalu ada KTP, dan data debitur ini masih kosong. Lalu pilih data debitur yang membayar piutang, dan klik pilih. Next. Yang keempat, selanjutnya pilih nomor piutang dengan mengklik lihat, sehingga tampil data seperti di bawah ini. Nah, datanya sudah ada seperti nomor utang, uraian, saldo piutangnya senilai 25 juta, dan ada tanggal jatuh tempo. Pilih nomor piutang yang dibayar, cicilan atau pelunasannya, lalu klik pilih. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengisikan tanggal settlement sesuai dengan tanggal buku pembayaran piutang. Lalu yang keenam, ambil data SBS yang digunakan dalam pembayaran piutang dengan klik tombol lihat
sehingga tampil data seperti di bawah ini. Di sini terlihat ada nomor SBS, tanggal SBS, dan ada keterangan. Lalu pilih data SBS yang digunakan untuk pembayaran atas piutang yang sudah dipilih, lalu klik pilih. Dan lalu isikan jumlah pembayaran piutang, dan isikan uraian keterangan sebagai tambahan informasi yang diperlukan, lalu klik simpan. Next. Nah, selanjutnya itu settlement SSBP non-SBS. Ini seperti langkahnya sama seperti yang settlement SBS, hanya perbedaannya yaitu settlement ini menggunakan surat setoran bukan pajak dan non-SBS. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Halo Mas Farhan, berarti itu slide-nya perlu diperbaiki ya? 2 kali langkah yang misalnya ini ada langkah yang dilakukan dalam memilih ini kan? Enggak betul tadi. Langkahnya sama, cuma perbedaannya pada ya? saat mengklik lihat, lihat dan melihat datanya, cuma perbedaan judul, yaitu yang pertama itu settlement SBS, yang kedua itu settlement SSBP non SBS, yang ketiga itu via potongan SPM. Oke, makasih Mas Farhan. Maksudnya di slide-nya itu ada kesalahan ya, Mas Farhan udah betul menjelasinya. Semua di slide-nya ini ada ketika judulnya SBS di situ, nah, dan kayak copy paste aja, nggak apa-apa. Ini untuk ini aja. Oke, lanjut Mas. Ada 3 ya. Ada 4 Pak, yang terakhir via data upload Pak. Ya. Satu lagi via data upload, silakan. Settlement via data upload juga sama, langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama ke menu piutang, pengelolaan piutang, lalu ke transaksi, dan settlement via potongan SPM dan data upload. Seperti sebelumnya, klik rekam, lalu mengisi data identitas debitur dengan mengklik lihat, lalu pilih data debitur yang membayar piutang dan klik pilih. Lalu pilih nomor piutang dan pilih nomor piutang yang dibayar cicilannya atau pelunasannya, lalu klik pilih. Lalu isikan tanggal settlement sesuai dengan buku pembayaran piutang. Lalu klik pada tombol via data hasil upload pada pilihan sumber data settlement. Lalu ambil data upload yang digunakan dalam pembayaran piutang dengan klik tombol lihat. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu pilih data hasil upload yang digunakan untuk pembayaran atas piutang yang sudah dipilih tadi. Lalu isikan jumlah pembayarannya dan isikan uraian keterangan sebagai tambahan informasi yang diperlukan. Lalu klik simpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, biar kita ini ringkas ya tadi. Berarti ada settlement tadi ada 4 ya? Cara ada 4. Ya, ada 4. Ada yang SBS, terus non SBS, kemudian dari potongan SPM yang terakhir. Ya bukan SBS, bukan non SBS, bukan potongan, tetapi sudah ada data dari Simponi ya. Tinggal upload data seperti itu. Oke, berikutnya apa? Koreksi. Koreksi tadi sudah mencatat awal, terus settlement. Sekarang kalau ada kesalahan ya silakan. Selanjutnya yaitu koreksi piutang. Menu transaksi koreksi piutang digunakan untuk melakukan pencatatan perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah dilakukan tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Menu ini juga bisa digunakan untuk melakukan koreksi nilai piutang atas adanya pembayaran tahun sebelumnya yang belum dilakukan settlement piutang. Jurnal yang terbentuk ini adalah nomor piutang atau ekuitas di debit, dan di kreditnya ada piutang untuk piutang berkurang, dan di debit piutang dan di kreditnya ekuitas kalau piutangnya bertambah. Next. Nah, dalam koreksi piutang ini ada nama menu, ada deskripsi menu, yaitu untuk melakukan pencatatan perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Role usernya adalah OPR.
Modul dan transaksi yang terkait adalah GLP terkait jurnal yang terbentuk dari transaksi ini. Dokumen sumbernya yaitu surat koreksi, validasi. Koreksi hanya bisa digunakan untuk data yang sudah dilakukan tutup buku atau terdapat transaksi lanjutan. Tata cara perekaman yaitu pilih data piutang yang akan dikoreksi, isikan nilai koreksi dengan nilai yang seharusnya. Kriteria yang wajib diperhatikan setelah mengisi nilai koreksi agar diperhatikan nilai bertambah atau berkurang di samping untuk memastikan kebenaran perekaman. Next. Nah, langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu piutang, pengelolaan piutang, terus ke koreksi, terus ke koreksi piutang. Kemudian kita klik rekam. Yang ketiga, selanjutnya pilih nomor piutang dengan mengklik tombol lookup sehingga tampil data seperti di bawah ini. Setelah data piutang dipilih, maka kolom informasi piutang terisi secara otomatis. Nah, yang keempat, isikan tanggal koreksi piutang. Yang kelima, isikan uraian keterangan sebagai tambahan informasi yang diperlukan. Yang nomor 6, isikan nomor dokumen sesuai dengan nomor dokumen koreksi yang ada. Nomor 7, berikan centang pada kualitas piutang hanya apabila koreksi piutang yang akan dilakukan hanya untuk mengubah kualitas piutangnya. Next. 8. Pilih jenis koreksi yang akan dilakukan, apakah normal untuk melakukan koreksi biasa pada piutang atau selisih kurs untuk koreksi akibat perubahan kurs pada piutang falas. 9. Isikan nilai koreksi piutang yang benar sehingga pada kolom nilai jurnal otomatis terisi nilai perubahannya. Selanjutnya, koreksi terhadap status piutang hanya bisa dilakukan atas kesalahan pencatatan saldo awal piutang. Yang ke-11, koreksi nilai penyisian piutang hanya bisa dilakukan atas kesalahan pencatatan saldo awal piutang. Yang terakhir, kita klik simpan. Yang kelima, restrukturasi piutang. Menu restrukturasi piutang digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kualitas piutang sesuai dengan dokumen penetapan restrukturasi piutang. Nah, di dalam reklasifikasi piutang ini ada nama menu, deskripsi menu, role user, modul dan transaksi yang terkait, dokumen sumber, validasi, yaitu piutang macet dapat direklas menjadi ragu-ragu atau kurang lancar. Piutang ragu-ragu dapat direklas menjadi kurang lancar. Tata cara perekaman, pilih data piutang yang akan direklasifikasi, dan pilih perubahan kualitas sesuai yang diinginkan. Next. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu piutang, pengelolaan piutang, transaksi, dan restrukturasi piutang. Next. Nah, kemudian kita klik rekam. Setelah klik rekam, selanjutnya kita pilih nomor piutang dengan mengklik tombol lookup sehingga tampil data seperti di bawah di slide ini. Pilih data piutang yang dilakukan restrukturasi yang A itu, dan yang B jika sudah pilih datanya kita klik pilih. Baru yang keempat, isikan tanggal restrukturasi piutang. Yang kelima, isikan uraian keterangan sebagai tambahan informasi yang diperlukan. Yang keenam, isikan perubahan kualitas piutang. Dan yang terakhir, isikan nomor dokumen sesuai dengan nomor dokumen restrukturasi yang ada. Yang keenam adalah surat peringatan atau SP piutang. Menu surat peringatan digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi atas surat peringatan yang diterbitkan Satker kepada debitur piutang yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas piutang saat proses penyisian semesteran. Surat peringatan dibuat setelah tanggal jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran. Terdapat beberapa jenis SP, yaitu SP1, itu 30 hari setelah tanggal jatuh tempo, kualitas kurang lancar. SP2, 30 hari setelah SP1, kualitas ragu-ragu. Dan SP3, 30 hari setelah SP2, atau kualitas macet. Nah, dalam surat peringatan piutang ini, ada nama menu, deskripsi menu, role user, modul dan transaksi yang terkait, dokumen sumber, validasi yaitu yang tadi telah saya bacakan, tata cara perekaman, isi SP ke beberapa sesuai dengan SP yang direkam, pilih data piutang yang akan diberikan SP, dan isikan tanggal pembukuan. Next. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu piutang, terus pengelolaan piutang, transaksi, terus surat peringatan. Kemudian kita klik rekam.
Selanjutnya pilih SP keberapa sesuai dengan dokumen surat peringatan yang dibuat dengan pilihan SP1, SP2, dan SP3. Selanjutnya pilih nomor piutang dengan mengklik tombol lookup sehingga tampil data seperti di bawah ini. Yang A itu pilih data piutang yang dilakukan restrukturasi, dan B klik pilih. Nah, kemudian kita isikan tanggal SP piutang, isikan uraian keterangan sebagai tambahan informasi yang diperlukan, dan terakhir kita klik simpan. Nah, yang ketujuh adalah penyisian piutang. Menu penyisian piutang digunakan untuk melakukan transaksi penyisian piutang setiap semesteran dengan terlebih dahulu menutup buku piutang sampai dengan sebelum bulan dilakukan penyisian. Penyisian semester 1 minimal harus tutup buku bulan 5, sedangkan penyisian semester 2 minimal harus tutup buku bulan 11. Oke. Mas Obrian, stop dulu. Banyak banget soalnya. Tadi ini penyisian ya, sebelumnya surat peringatan, sebelumnya lagi apa? Restrukturisasi, betul ya? Betul, Pak. Tadi sudah dijelasin. Sebenarnya tujuan restrukturisasi, menu restrukturisasi tadi apa sih tujuannya? Atau di situ disebut juga reklasifikasi. Tapi dokumennya memang dokumen restrukturisasi piutang. Dia mereklaskan. Itu tujuannya apa di sini? Melakukan pencatatan perubahan kualitas piutang, Pak. Oke, jadi yang disebut restrukturisasi di sini ada perubahan dari kualitasnya, ya, dari urut-urutan yang tadi ya, dari yang lancar dan sebagainya. Itu restrukturisasi. Oke. Baik. Sebelum dilanjutkan saya ada coba ditutup dulu. Ada soal sambil dipikirkan. Juga teman-teman yang lain nanti kalau ada pertanyaan ya boleh setelah ini ya. Saya kasih soal dulu. Soal yang di UAS tahun lalu tuh ada ternyata soal terkait dengan piutang ya yang di esai. Sebentar. Nah, saya akan share screen. Ya. Ini soal 3. Saya baca aja ya. Nutupin sebentar. Oke. Seorang pegawai Satker KPP Palembang menggunakan aset kantor berupa laptop untuk bekerja selama work from home ya, WFH. Laptop tersebut hilang saat ditinggal oleh Ferry di tempat kosnya. Kosnya masih baru kayaknya. Pada tanggal 5 November 2020, Satker tanggal berikutnya, tanggal 6, lapor. Nah, sehari berikutnya melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi. Kemudian menetapkan tagihan piutang. Wih, cepat sekali. Menetapkan tagihan piutang dengan jatuh tempo 5 April 2021. 1 Desember 2020 dilakukan pemotongan gaji atas piutang tersebut sebesar sekian. Ini transaksinya macam-macam kan? Pertanyaannya, modul apa yang terpengaruh? 1. Yang kedua, hitunglah berapa penyisian. Tadi penyisiannya kan setiap semester ya. Nah, ini di 31 Desember. 1. Modul apa yang terpengaruh dan bagaimana pencatatan di modul tersebut. Yang kedua, hitunglah berapa penyisihan piutang. Ya. Nah, coba dipikirkan ya. Saya kasih waktu sambil break lah ya, sambil Anda kerjakan. Nanti kita lanjutkan lagi 15 menit berikutnya ya. Jam 9 tambah 15 menit, jadi 9.25 ya. Oke. Kemudian juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan di posting aja deh, nggak apa-apa di chat ya kalau ada ya, terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi teman-teman sudah menyampaikan ini ya, apa? Lengkap, artinya melengkapi apa yang ada di slide. Jadi di slide itu ada, tapi teman-teman tadi sudah berusaha menunjukkan bagaimana perekamannya, gitu ya, tampilannya. Mudah-mudahan makin ini. Kasih ya. Oke. Saya izin dulu. Silahkan dicoba dikerjakan ya. Nanti kita ketemu lagi 15 menit berikutnya ya.
modul apa yang modul yang terpengaruh kan? Kalau ingat soal OTS juga semacam ini kan, Anda dikasih ada identifikasi ini. Ini nggak sekedar bicara piutang. Selain piutang apa? Pertama pasti modul piutang dong, ya. Modul piutang. Selain modul piutang apa lagi yang terpengaruh dari transaksi itu? Kelompok penerimaan. Kelompok ini kelompok berapa ya? Kelompok 4 setuju penerimaan masuk sini? Setuju, Pak. Modul penerimaan. Ada lagi yang lain? Modul bendahara. Modul penerimaan. Nanti kita lihat. Nah, kan ditanya dan bagaimana mencatat. Jadi pengaruhnya di mana gitu kan? Modul bendahara. Ada lagi? Modul aset tetap, Pak. Oke, modul aset ya. Modul aset. Modul CLP, Pak. GL. Modul CLP. Oke, pertama modul piutang. Ini, bagaimana pencatatan di modul-modul tersebut? Tadi cukup jelas ya menjelaskan apa aja tadi. Pertama apa? Ferry. Ferry berarti dicatat nggak ferry-nya? Catat kan? Mencatat debitur gitu kan ya. Di modul piutang berarti ferry-nya debitur loh, jadi tukang jadi hutang dia kan. Ini ada sorry. Ferry kita catat kan modul single. Oke. Mencatat debitur ya. Terus apa lagi? Debitur kalau lengkap atas nama Ferry begitu. Ya, simpel ya. Terus apa? Banyak tuh, ini kan di piutang banyak tadi. Banyak piutang, Pak. Mencatat piutang baru kan? Kan ada baru tuh. Terjadi pencatatan piutang tadi kan ada menu mencatat piutang baru, pencatatan piutang baru. Ada settlement nggak? Ada, Pak. Settlement dari mana? Settlement. Tadi ada macam-macam, Cok. Settlement dari mana-mana kan? Ini settlement dari dilakukan pemotongan gaji, ya kan? Dari pemotongan gaji atau dari pemotongan SPN gaji gitu ya. Ya nggak? Berarti kan pertama dia di modul piutang pasti dia mencatat dulu debiturnya. Karena ada Ferry, catat dulu. Tadi kan menunya begitu. Yang kedua, dicatat di situ kan menetapkan tagihan. Berarti catat tagihannya 15 juta atas nama debitur Ferry. Tanggalnya sekian, jatuh temponya sekian. Kemudian ternyata di 1 Desember kan ada gaji tuh dipotong 3 juta. Berarti mencatat settlement dari potongan gaji. Kan gitu ya? Nyambung kan dengan penjelasan tadi? Satu lagi apa? Ganti rugi itu. Di menu piutang? Penyisihan, Pak. Nah, penyisihan. Ya kan menghitung di 31 Desember ada penyisihan. Nanti ya. Penyisian pada 31 Desember 2020 berapa sih? 2020. Oke. Modul penerimaan? Ada? Modul bendahara? Aset tetap? Aset tetap apa aset tetap? Nah, masih ingat. Kenapa ada modul aset tetap? Karena barangnya hilang, ya kan? Berarti ada mencatat barang hilang. Di modul aset tetap itu ada mencatat barang hilang ya. Mencatat barang hilang. Apa tadi yang hilang? Laptop ya? Gitu. Ya, itu aja boleh. Atas aset laptop, aset tetap laptop begitu ya. Aset tetap sih cuma ini aja karena ada hilang, dan statusnya jadi hilang gitu. Artinya kan nanti direklas itu. Modul bendahara? Info saldo settlement, Pak.
Nah, gini, settlement-nya kan dari pemotongan SPM gaji. Kalau pemotongan berarti modulnya apa tadi? Kan ada dua tuh. Modul pembayaran sama modul bendahara. Kalau bendahara yang SBS dan non-SBS. Berarti modul setoran pembayaran, Pak. Pembayaran ya. Modul pembayaran. Yaitu mencatat potongan. Mencatat SPM sih sebenarnya ya. Mencatat potongan lah. Ini hubungannya kan dengan ini lah ya. Potongan SPM atas gaji si Ferry. Nggak usah pakai si ya. Saudara Ferry. Enak aja. Gitu ya, nyambung kan ya? Jadi hubungan pembayaran itu sebenarnya hubungannya dengan potongan SPM. Nah itu kan otomatis di sini settlement-nya mencari dibayar dari settlement dari potongan itu gitu. Pembayaran gitu. Penerimaan nggak ada karena ini memang penerimaan tetapi ini hubungannya dengan piutang di mana tadi dari SPM pembayaran modul penerimaan nggak ada hubungannya. Meskipun ada jurnal penerimaan ya, tapi ini tidak terkait dengan modul penerimaan. Modul JLP sih sebenarnya boleh ditulis, boleh tidak, kan semuanya menjadi feeder ya. Ada jurnal untuk jurnal ini bisa disebut apa enggak? Kan semuanya pasti kan dengan mencatat piutang ada jurnal ke JLP, ada ketika settlement ada jurnal ke JLP, ada penyisian ada jurnal ke JLP, menjadi feeder, menjadi masukan untuk jurnal ke JLP gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan atau tambahan silakan? Cukup ya. Kemudian penyisian, siapa mau jawab? Hitunglah berapa penyisian piutang terkait ini saja ya, terkait transaksi ini. Piutang awal berapa, kan gitu aja. Yang sudah dibayar berapa, angsurannya atau settlementnya berapa, saldonya berapa, terus disisihkannya berapa, kan gitu kan? Coba siapa mau coba? Piutang awal 15 juta, Pak. Nah, kan 15 juta. Kemudian yang sudah dibayar ada berapa? 3 juta. 3 juta kan dipotong. Nah, berarti saldonya 12 juta. 12 juta. 12 juta. Nah, ini jatuh temponya bagaimana sih? Masih jauh kan? Mana? Jatuh tempo 5 April. Jadi 31 Desember belum jatuh tempo. Cuma angsuran-angsuran. Sehingga penyisiannya sebesar 0,5%. 0,5% ya. 0,5%. 0,5 per 100 kali 12 juta. Itu saja. Ya, berapa tuh? 60.000. 60.000. Izin bertanya Pak, itu 5% dapat dari mana Pak? Dari slide. Dari slide. Dari tadi yang ada nggak dijelasin teman-teman tadi? Jadi gini, tadi ada penjelasan deh. Di slide juga ada kualitas. Kalau belum jatuh tempo, kenanya 0,5%, namanya lancar. Tadi. Oh, yang lancar tadi ya. Iya. Kurang lancar seperti. Betul, gitu aja. Jadi kalau belum jatuh tempo, kenanya ini. Begitu sudah jatuh tempo, Mas 1 bulan, berarti kenanya berapa? 10. Lebih lagi, gitu ya. 50. Lebih lagi jadi 100. Gitu ya? Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mudah-mudahan ini simulasi cukup jelas. Sekaligus ini ya. Tadi berarti menu-menunya seperti itu. Kalau saya lanjutkan, tadi role-nya berarti hanya operator ya. Role di piutang itu hanya operator, nggak ada approval. Ya. Dari tadi kan merekam dia juga. Sampai ke nanti penyisian dia. Seperti itu. Saya pernah nanya sih kok. Rupanya Satker itu, atau kita ya, pemerintah, pengennya nggak banyak
user gitu kan. Meskipun sebenarnya usernya orangnya mungkin sama saja. Jadi nggak ada user approval di sini, hanya approval. Hanya operator, sorry. Oke. Baik. Kayaknya harus dilanjut nih. Tadi kelompok 4. Nah, Salsabila belum. Tadi masih Mas siapa tadi? Obrian ya? Benar, Pak. Nah, Obrian. Nah, silakan share lagi. Di manage waktunya ya. Share screen, Pak. Iya, silakan. Ya, ya. Ya, semuanya ingat ya, ada restrukturisasi, ada nanti koreksi, ada surat peringatan. Nah, penyisian. Silakan. Kemudian kita lanjutkan ke penyisian piutang. Menu penyisian piutang digunakan untuk melakukan transaksi penyisian piutang setiap semesteran dengan terlebih dahulu menutup buku piutang sampai dengan sebelum bulan dilakukan penyisian. Penyisian semester 1 minimal harus tutup buku bulan 5, sedangkan penyisian semester 2 minimal harus sudah tutup buku bulan 11. Jurnal yang terbentuk, yaitu di debit ada beban penyisian piutang dan di kredit ada akumulasi penyisian piutang. Nah, dalam penyisian piutang ini, ada nama menunya yaitu transaksi penyisian piutang. Deskripsi menu, menu ini digunakan untuk melakukan transaksi penyisian piutang setiap semesteran. Role usernya operator, modul dan transaksi yang terkait yaitu GLP terkait jurnal yang terbentuk dari transaksi. Dokumen sumber yaitu data piutang, validasinya harus sudah tutup buku pada bulan sebelum penyisian. Tata cara perekaman, klik sisihkan lalu proses. Kriteria yang wajib diperhatikan adalah Satker dapat melihat detail hasil penyisian per ID piutang pada menu ini untuk membandingkan dengan jurnal yang terbentuk. Next. Nah, kemudian kita lanjut ke langkahnya. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu piutang, kemudian pengelolaan piutang, kemudian transaksi, kemudian penyisian piutang. Kemudian kita klik sisihkan. Setelah itu, maka muncul parameter penyisian piutang dengan tanggal yang sudah otomatis terisi sesuai dengan periode penyisian terdekat dengan tutup buku terakhir. Nah, terus kita klik proses, maka penyisian terbentuk per akun piutang. Untuk melihat secara detail, silahkan klik. Nah, kemudian nomor 6 itu data detail penyisian ditampilkan per nomor piutang pada kolom ini, seperti yang terdapat pada slide. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke TKTM piutang atau transfer keluar dan transfer masuk piutang. Nah, pada menu transaksi transfer keluar atau transfer masuk piutang ini digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi transfer keluar piutang oleh Satker pemberi dan pencatatan transaksi transfer masuk itu oleh Satker penerima dilakukan secara online. Pencatatan transfer harus dilakukan terlebih dahulu oleh Satker pemberi dengan melakukan transfer keluar. Setelah itu, Satker penerima dapat melakukan perekaman transfer masuk dengan mengambil data perekaman yang sudah dilakukan oleh Satker pemberi tersebut. Jadi di sini tuh yang pertama melakukan transfer tuh Satker pemberi dulu gitu, melakukan transfer keluar kayak gitu, baru diterima oleh Satker penerima dan melakukan perekaman transfer masuk. Terus, nah di sini overview terkait dengan modul pada saktinya. Di sini ada nama menunya, transfer masuk atau transfer keluar. Deskripsi menunya ya ini itu menu yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi transfer keluar oleh Satker pemberi tadi dan pencatatan transfer masuk oleh Satker penerima. Role usernya sama operator, modul dan transaksi yang terkait yaitu modul General Ledger terkait dengan jurnal yang terbentuk dari transaksi ini, terus dokumen sumbernya ada BAST, piutang, dan validasinya yang divalidasi yaitu tanggal transfer masuk harus lebih besar sama dengan transfer keluar. Periode semester transfer masuk harus sama dengan transfer keluar. Nah, di sini tata cara perekamannya akan dijelaskan di slide-nya lebih lanjut ya. Terus ini kriteria yang wajib diperhatikan itu nggak ada, dan di sini ada jurnal yang terbentuk di Satker pemberi itu ada di debitnya transfer keluar pada piutang PNBP, dan di sini ada jurnal lagi
penyisihan piutang tak tertagih piutang PNBP pada 31/3/2011 itu transfer keluar. Nah, di sini pada satker penerima, jurnalnya kita debit piutang PNBP pada transfer masuk dan transfer masuk pada penyisihan piutang tak tertagih piutang PNBP. Nah, di sini transfer keluar submenu ini yang tadi submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan transfer keluar piutang oleh satker pemberi. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pilih menu piutang, kemudian kita pilih pengelolaan piutang, lalu pilih transfer dan pilih transfer masuk. Transfer keluar ini harusnya. Nah, lanjut, udah kayak gitu, klik rekam, kemudian isikan tanggal transfer keluar piutang yang di sini. Terus yang keempat, kita isikan uraian keterangan sebagai tambahan informasi yang diperlukan. Nah, kemudian pilih satker tujuan. Pilih satker tujuan, isikan kode satker tujuan di sini. Terus klik cari, kita cari satker yang kita tuju. Kemudian yang C, pilih satker yang muncul. Nah, ini bakal muncul satker kayak gini. Kemudian kita klik pilih. Kemudian isikan nomor dokumen sesuai dengan nomor dokumen koreksi yang ada. Nah, selanjutnya pilih nomor piutang dengan mengklik tombol lookup sehingga tampil data seperti di bawah ini. Bakal tampil kayak gini. Terus setelah data piutang dipilih, maka kolom debitur dan nilai transfer piutang akan terisi secara otomatis. Nah, di sini pilih data piutang yang akan dilakukan transfer keluar. Di sini kita pilih, kemudian klik pilih, dan yang terakhir kita klik simpan. Nah, kemudian ini transfer masuk, submenu transaksi transfer masuk ini yang tadi yang dilakukan oleh satker penerima. Nah, ini langkahnya dilakukan dengan memilih menu piutang, kemudian pilih pengelolaan piutang, dan pilih transfer, dan pilih transfer masuk. Nah, terus di sini sama, klik rekam. Yang ketiga, pilih data transfer yang sudah ada berdasarkan pencatatan transfer keluar yang dilakukan oleh satker pemberi. Nah, ini bakal ada data kayak gini, data yang dipilih bisa lebih dari satu dengan syarat tanggal transfer pada periode semester yang sama. Nah, ini kemudian isikan tanggal buku transfer masuk pada periode semester yang sama dengan tanggal transfer keluar. Kemudian yang terakhir, klik transfer masuk untuk menyimpan data perekaman. Nah, ini. Terus, di sini ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini digunakan untuk melakukan transaksi penghapusan piutang yang terdiri dari hapus buku dan hapus tagih. Nah, ini overview terkait dengan modul saktinya. Ini ada nama menunya, transaksi, ada penghapusan piutang, terus deskripsinya yang tadi untuk melakukan transaksi penghapusan piutang yang terdiri dari hapus buku dan hapus tagih. Role usernya masih tetap operator. Modul dan transaksi yang terkaitnya yaitu modul JLP terkait jurnal yang terbentuk dari transaksi ini. Terus dokumen sumbernya dokumen penghapusan piutang. Validasinya itu terkait dengan piutang yang bisa dihapus buku adalah piutang yang memiliki kualitas macet atau sudah mendapatkan SP3 selama 30 hari. Piutang yang bisa dihapus tagih adalah piutang yang sudah dihapus buku. Nah, ini tata cara perekamannya akan dijelaskan lebih lanjut setelah slide ini. Kemudian kriteria yang wajib diperhatikan itu nggak ada. Terus jurnal yang terbentuknya. Di sini didebit penyisihan piutang pada penyisihan piutang tak tertagih TPTGR. Kemudian, oh ya, udah gitu aja. Terus di sini langkah-langkahnya yang pertama kita memilih menu piutang, kemudian pilih pengelolaan piutang dan pilih transaksi. Nah, di sini pilih penghapusan piutang. Nah, selanjutnya kita klik rekam. Nah, ini, terus kita pilih status hapus buku yang di sini. Kita pilih status hapus buku. Nah, selanjutnya pilih nomor piutang dengan mengklik tombol lookup. Nah, di sini kita pilih nomor piutang, nanti klik lookup.
Sehingga bakal tampil tampilan kayak gini. Nanti bakal ada kayak gini. Apabila status hapus buku yang dipilih adalah hapus buku, maka data yang muncul adalah data piutang yang memiliki kualitas macet dan data piutang yang telah mendapatkan SP3 lebih dari 30 hari, sedangkan kalau yang dipilih itu kalau yang dipilih itu harus tagih, maka data yang muncul adalah data piutang yang sudah dihapus bukukan. Ini mohon maaf ya ada kepotong. Nah, terus di sini selanjutnya kita pilih data piutang yang dilakukan penghapusan, kemudian klik pilih. Nah, kemudian di sini isikan tanggal penghapusan piutang, balik lagi ke yang sini, isikan tanggal, kemudian isikan uraian tentang keterangan sebagai tambahan informasi. Terus nomor 7 di sini isikan nomor dokumen sesuai dengan nomor dokumen penghapusan yang ada. Kemudian kita klik simpan. Nah, terus yang terakhir di sini ada penyerahan piutang ke DJKN atau PUPN. Nah, di sini digunakan untuk mencatat piutang yang diserahkan ke DJKN dengan syarat piutang tersebut harus memiliki kualitas macet yang tadi, yang lebih dari 30 hari. Yang mendapatkan SP3 tadi. Saat piutang direkam, pada menu ini piutang macet yang ada settlement-nya saat disisihkan akan tetap macet. Nah, ini overview terkait modul saktinya. Nama menunya penyerahan piutang ke DJKN atau PUPN, deskripsi menunya digunakan untuk pencatatan transaksi penyerahan piutang ke DJKN atau PUPN, role usernya masih operator, terus modul dan transaksi yang terkaitnya di sini nggak ada. Dokumen sumbernya, dokumen penyerahan piutang, validasinya terkait dengan harus piutang yang sudah macet. Terus tata cara perekamannya akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kriteria yang wajib diperhatikan yaitu atas perekaman penyerahan ini mengakibatkan data piutang tidak berubah kualitasnya walaupun ada pembayaran. Gitu. Terus jurnal yang terbentuknya di sini nggak ada jurnalnya ya. Nah, ini langkahnya. Langkah yang pertama yaitu memilih menu piutang, kemudian pilih pengelolaan piutang, terus klik transaksi, dan pilih pelimpahan piutang ke DJKN atau PUPN. Nah, kemudian kita klik rekam. Selanjutnya pilih nomor piutang, yang ini nomor 3. Kita pilih nomor piutang, kemudian bakal tampil tampilan kayak di bawah ini. Setelah data piutang dipilih, maka kolom informasi piutang terisi secara otomatis. Terus pilih data piutang yang dilakukan pelimpahan, kemudian klik pilih. Kemudian di sini nomor 4, isikan tanggal transaksinya. Terus kemudian nomor 5, isikan informasi tambahan. Terus nomor 6, isikan dokumen. Nomor dokumen sesuai dengan nomor dokumen pelimpahan. Terus yang terakhir di sini kita klik simpan. Nah, di sini ini tuh contoh dari bagian lancar piutang. Pencatatan saldo bagian lancar piutang tidak disediakan dalam modul piutang, sehingga harus dicatat melalui jurnal pada modul JLP, sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Di sini ya ada contohnya, misal piutang TGR memiliki kualitas lancar sebesar 50 juta. Sudah dicatat pada modul piutang, maka otomatis sudah terbentuk nilai saldonya. Ini nilai saldonya piutang TGR itu 50 juta, saldo beban penyisihan tak tertagih itu 250.000, saldo penyisihan piutang tak tertagih di kredit 250.000. Nah, di sini ditentukan bahwa bagian lancarnya itu 10 juta. Jadi di sini jurnal yang kita buat, bagian lancar tagihannya yang tadi 10 juta pada piutang senilai 10 juta. Di sini beban penyisihan piutang tak tertagih karena ini bagian lancar, jadi dikali 0,5%, dapat 50.000 pada beban penyisihan piutang tak tertagih TGR 50.000. Terus lanjut penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih bagian lancar TGR sebesar 50.000. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kelompok 4. Kita kasih aplaus ya. Insya Allah sudah melengkapi apa yang ada di slide. Tapi teman-teman tetap baca ya slide-nya ya.
kita sudah membahas modul piutang termasuk menu-menunya ya. Sehingga di situ ya intinya sih memanage dari terjadinya piutang, ya enggak sih? Sebelumnya ada referensi debiturnya, ya. Dicatat piutangnya, termasuk waktu mencatat tuh yang sebelumnya, sebelum sakti, gitu kan. Terus kalau settlement tadi coba dilihat, settlement dari mana saja, dari mana sajanya, berarti kaitannya dengan modulnya mana saja, kan gitu ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Koreksi ya, koreksi, terus restrukturisasi dalam arti mengklasifikasikan kualitas. Tadi di modul piutang ini ada menu untuk mengklasifikasikannya ya, apakah tetap ya lancar, tidak perlu dirubah, awalnya lancar kan. Kemudian kalau sudah jatuh tempo dan belum lebih 1 bulan, berarti mau masuk ke kualitas yang berikutnya ya, turun gitu dan seterusnya. Terus tadi apa? Bagian lancar tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Jadi semua yang ada di fasilitasi di sini berarti tidak ada jurnal, nanti JLP hanya menerima feeder begitu ya. Tapi ternyata ada juga tadi bagian lancar ya, tidak ada di sini. Terus penghapusan dan penyerahan. Tadi penyerahan ke PUPN itu tidak ada jurnal ya? Betul kan? Tidak ada ya. Ini kan tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Jadi itu nanti di caleg ya, diberikan status bahwa piutang itu diserahkan. Bahkan penghapusan itu juga sebenarnya tidak meninggal, tidak, penghapusan itu kalau tidak salah ya. Di PPKN tuh belajar piutang negara nggak sih? Masih ingat nggak? Belajar juga ya? Pak. Belajar ya. Penghapusan itu tidak menghilangkan hak tagih ya sebenarnya ya. Kan suatu saat bisa saja dilunasin. Ada. Kalau seingat saya ada 2 Pak, yang penghapusan bersyarat sama yang mutlak. Ada yang mutlak, ada yang bersyarat. Oke. Jelasin deh Arya sekalian. Di PMK yang baru ada juga. Gimana? Kalau seingat saya yang penghapusan bersyarat itu dia cukup menghapuskan yang piutangnya dari kayak bentuk piutangnya gitu Pak, tapi hak tagihnya masih tetap. Nah kalau yang mutlak dia menghapuskan piutangnya, tapi ya tagihnya juga dihapuskan. Nah itu sama kayak yang tadi Pak, yang baku sama yang jadi kalau yang mutlak itu harus bersyarat dulu, baru dia dihapuskan ke yang mutlak Pak. Oke, makasih ya. Oke. Baik, barangkali ada yang ingin didiskusikan? Masih ada waktu. Kalau dari slide itu, izin Pak. Ya silakan. Saya atas sekolah izin bertanya Pak. Ya Pak. Silakan. Masalah tos, silakan. Terkait piutang negara yang tahun kemarin Pak 2021-2020 Pak, misalkan ada jatuh tempo pada tahun itu kan Pak. Tapi kan kemarin itu banyak kayak keringanan pembayaran, misal dibebasin bayar listrik 3 bulan gitu Pak. Itu ada nggak reklasifikasinya lagi Pak? Misalkan jatuh tempo pada tahun itu tapi kayak ada keringanan penundaan pembayaran gitu Pak. Iya. Penyelesaian piutangnya ada terpengaruh nggak Pak gitu? Ya. Kalau yang sepanjang saya tahu ya, kan jatuh tempo itu kan artinya kesepakatan antara yang ini kita satker ya sebagai pemberi piutang ya. Kalau contohnya listrik tadi nggak cocok tuh, tapi itu contoh aja kan. Misalnya ya, ada listrik, oke. Satker kan dengan dengan debitur kan. Kita kreditornya berarti kan. Artinya kan kalau seperti itu kita yang memberi keringanan. Tadi pertanyaan kebalik kan, pertanyaan kan mendapat keringanan. Atas tadi betul nggak? Mendapat keringanan. Kita ini kualitas piutang kita. Ya bisa aja sih pemerintah. Contohnya memang ada ya. Contohnya saya kira ada. Kayak penerusan pinjaman itu ya. Penerusan pinjaman itu ke Pemda, ke BMD bisa aja dinegosiasi lagi sehingga jatuh temponya diundur gitu. Ya, kalau seperti itu akan mengikutin saja. Kalau memang ini kan ada dokumen yang merevisi jatuh tempo kan.
Kalau ada dokumen tersebut, jadi kita kan base-nya kan eviden, itu dokumen itu. Akuntansi kan begitu ya. Maka ya ikutin. Bahkan kalau bicara lebih jauh lagi, ini di luar modul piutang ya. Itu piutang bisa dirubah jadi penyertaan negara gitu kan, di PDAN dan sebagainya tak ada. Tapi itu pasti di luar modul piutang ini kan. Karena penerusan pinjaman nggak ada tadi di sini. Di sini kan KL. Tapi yang menjawab tadi, ya tadi FID-nya kan ada, memang kita memberi, kita memang merubah kan jatuh temponya sehingga ya klasifikasinya bisa berubah juga, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sedikit tadi masih ada sedikit tadi belum nyinggung tentang laporan ya, laporan. Di webnya nggak bisa dibuka gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ini menambahkan aja yang belum disinggung tadi. Tadi pun slide-nya sudah banyak banget ya, cukup. Tapi karena dia menu-menu bisa sesuai waktunya ya, bagus ya. Nah ini laporan-laporan, ada kartu bisa dibaca lah. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit lah. Kartu itu berarti detail per nomor piutang gitu. Ada kartu penyisian juga ya. Karena ada formatnya sebenarnya di Perdirjen itu. Karena Perdirjen itu belum berubah ya kita ngikutin format di sini. Aplikasi mengadopsi di situ daftar piutangnya sendiri dan seterusnya ya. Piutang jatuh tempo. Jadi ada berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo. Artinya manajemen bisa melihat, oh iya ini sudah jatuh tempo. Artinya akan berubah dari lancar ke kemana nih kan gitu ya, ada tindak lanjutnya karena harus bikin surat, tadi surat apa namanya, peringatan ya, ada surat peringatan dan seterusnya. Ini yang, nah ini ada beberapa hal tambahan di slide terkait kan tidak termasuk piutang perpajakan ya, punyanya DJP, sistem informasi DJP, dan CISA punyanya DJPC ya. Jadi di sini ada interkoneksi saja nanti ke Sakti ya. Tapi dia di luar Sakti. Oke, itu sedikit tambahan. Selanjutnya kan kita Senin ya, Senin berarti utang. Utang saya mau kuis juga, tapi nggak semuanya deh. Ini tadi piutang ya. Piutang berarti kuisnya menu penerimaan plus piutang ditambah utang yang ke depan. Jadi ke depan sambil dengerin ada kuis gitu. Jadi di akhir kita kuis gitu ya. Jadi kita sebentar, ada suara tutup. Saya tutup. Oke. Tugasnya sih kalau kita lihat nanti saya share slide seperti biasa, ada DFM FAST juga. Harapan saya sih membahas itu jangan hanya dari slide ya, dilengkapin begitu ya untuk kelompok 5. Barangkali itu pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat selalu, salam sehat. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.